kurang lebih dari tahun ke tahun memang rate-nya itu jatuhnya segitu. Jadi kalian bisa ancar-ancar sendirilah. Oke, Pak, ini udah lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Mungkin satu-satu bisa kita jawab dulu ya. Untuk SMK nih Pak, jurusan apa aja sih Pak yang boleh mendaftar di PKTJ kalau dari lulusan sekolah menengah kejuruan? Waduh, ini kayaknya saya harus buka catatan dulu ini. Tapi memang untuk lulusan sendiri dari SMK atau SMA itu memang kalian bisa deh nanti coba di kalau nggak salah perbedaannya nggak terlalu banyak dengan yang tahun sebelumnya. Cuman yang memang diutamakan yang dari jurusan-jurusan teknik ya, jurusan-jurusan teknik baik teknik otomotif, teknik informatika atau jurusan teknik-teknik yang bahkan mungkin sipil pun juga masih bolehin itu. Cuman yang memang yang teknik-teknik yang tidak terlalu berkaitan dengan ilmu-ilmu keteknikan yang mesin atau apuga atau mungkin apa busana atau apa itu sepertinya nggak akan nggak ada untuk yang lulusan situ untuk dari jurusan itu. Dan ada kemungkinan juga IPS, tapi masih belum tahu nih, saya masih belum pasti. IPS tahun ini mungkin akan bisa jadi dibuka, tapi masih belum pasti ya. Nanti silahkan tunggu informasi resminya aja. Tapi nanti akan kemudian di RSTJ ya. Silahkan dicek aja di informasi saya, banyak itu soalnya persyaratannya, silahkan dicek di informasi tahun sebelumnya. Kurang lebih ya akan perubahan nggak akan signifikan untuk syarat-syarat alumni pendidikan dari SMA-nya atau SMK sederajat. Gitu. Iya. Itu tadi buat Jakwir PKTJ yang bertanya mengenai pendaftaran. Kunjungi sosial media kita dan juga mungkin bisa kunjungi www.pktj.ac.id. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk program studi Pak, ada berapa program studi sih di PKTJ Pak? Oke, untuk program studi di PKTJ itu sendiri ada tiga, yaitu RSTJ, Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Itu pendidikannya ditempuh 4 tahun dengan gelar D4 ya. Itu nanti lebih fokus untuk belajar bagaimana tentang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas. Memang ini nanti lebih banyak tentang manajemen, dan memang juga ada beberapa teori-teori tentang keteknikan, belajar tentang jalan, belajar tentang ilmu tanah juga ada di situ, tentang geometri jalan dan sebagainya lah. Kemudian di sini ada juga yang jurusan TRO, ada jurusan TRO, Teknik Rekayasa Otomotif. Ada juga kemudian TO, Teknologi Otomotif. Nah ini memang sebenarnya jurusannya ini hampir sama, ini jurusannya TO sama TRO. Cuman memang TO itu lulusan nanti D3, nanti lulus itu memang dipersiapkan untuk menjadi penguji ya, untuk jadi penguji. Kemudian untuk penguji kendaraan bermotor, kemudian kalau TRO ya yang dipelajarinya hampir sama sih TRO. Cuman ini memang lebih dalam lagi karena ini D4, ya nanti filosofi, kemudian teori-teorinya lebih diperdetail di TRO-nya. Gitu Mbak Gina. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih ya Pak ya. Untuk perihal tes seleksi kesehatan, penyakit apa aja sih Pak yang bisa membatalkan hasil dari seleksi kesehatan itu Pak? Oke. Untuk penyakit-penyakit yang pasti kan ada memang syarat minimalnya terkait dengan yang pasti penyakit-penyakit menular itu pasti tidak akan diterima ya, atau bahkan penyakit-penyakit yang nanti justru dikhawatirkan akan mengganggu ketika ketika studi di PKTJ. Kan kalau bisa diketahui sendiri, studi di PKTJ itu dituntut untuk kemampuan baik fisik atau mental itu sangat diperlukan. Nah makanya contoh-contoh penyakit yang berbahaya semacam penyakit TBC, kemudian ya penyakit-penyakit yang menular, HIV dan sebagainya itu, terus kemudian ada kanker, terus kemudian
ada juga yang radang-radang yang itu nanti akan mengganggu radang otak atau apa itu semacam itu yang mengganggu nanti saat pendidikan, itu pasti tidak akan diterima. Bahkan ada juga yang skoliosis pun juga tidak diterima, itu karena apalagi porsinya udah parah, itu karena tentunya nanti kasihan sendiri buat si anak-anaknya itu sendiri ketika menempuh pendidikan. Mata minus pun juga ada batas minimalnya, kalau nggak salah itu ada minimalnya. Mata minus itu kalau nggak salah itu paling rendah minus berapa ya, 1/4 atau berapa, resus berapa gitu saya tahu, tapi itu ya kalau bisa diusahakan ya jangan minus lah, itu yang kata gitu Mbak. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, mengenai daya serap lulusan Pak. Banyak nih yang nanya, untuk taruna mandiri, jalur mandiri itu nanti setelah lulus peluang kerjanya di mana aja sih Pak? Untuk yang mandiri ya? Iya. Oh iya, kalau yang mandiri ini malah justru kalian punya kelebihan loh dibanding dengan yang pola pembibitan. Ya kenapa? Ya karena kalau kalian pola pembibitan lulus langsung bekerja, tapi kalian harus siap ditempatkan dan tidak boleh menolak. Kalau menolak ya kalian malah didenda. Nanti itu di pola pembibitan tuh harus siap untuk ditempatkan dimanapun berada di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok Nusantara. Itu kalian wajib untuk memenuhinya, itu penempatannya, tidak bisa menolak. Namun kalau yang mandiri inilah, ini kalian punya kelebihan, yaitu bisa menentukan di mana tempat bekerja yang kalian inginkan. Karena banyak stakeholder atau lembaga usaha ataupun perusahaan yang sudah bekerja sama dengan PKTJ, sudah menjalin bekerjasama. Antara lain juga ada kita beberapa dengan perusahaan tol, kemudian juga pengelola jalan tol ya maksud saya. Kemudian juga ada perusahaan karoseri, kemudian juga ada perusahaan otobus, kemudian ada juga Pertamina, juga ada anak-anak cabang anaknya dari Pertamina, kemudian ada juga dari perusahaan penyedia jasa transportasi semacam United Tractor, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang swasta yang siap untuk menampung alumni-alumni dari PKTJ. Oke, itu dia tadi informasinya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk lulusan D3 Polbit nih Pak, nanti itu akan bekerja di lapangan atau di mana Pak? Untuk yang D3 Polbit? Iya. Ya, benar. Ya, memang untuk D3 Polbit itu sendiri, terutama yang TO ya, teknologi otomotif, ini memang dia dipersiapkan untuk sebagai penguji kendaraan. Nah ini yang biasanya memang nanti lebih banyak fokusnya di lapangan ini. Nanti yang akan melakukan pengujian angkutan ya, bis umum, angkutan barang dan sebagainya. Ini tentu saja nih harus kesiapan fisik, mentalnya juga harus kuat, karena nggak hanya sekedar fisik aja, di lapangan harus cek satu persatu kesiapan kendaraan, apakah sudah memenuhi unsur-unsur keselamatan transportasi apa tidak. Tentu saja kalaupun nanti ternyata tidak layak, itu pun harus surat izinnya pun juga bisa saja tidak di ACC. Nah ini tentu saja ya kadang juga muncul semacam ya dinamika di lapangan ya. Ini tentu saja diperlukan kesiapan fisik dan mental juga yang untuk yang TO itu sendiri. Di lapangan memang nanti banyaknya kerjanya gitu ya. Oke, untuk informasi mengenai pola pembibitan, kita masih menunggu informasi dari eselon 1. Jadi buat Jakpir PKTJ ditunggu aja informasi selanjutnya. Nah, untuk perihal tes kesehatan tadi Pak, ada yang nanya nih, untuk bekas jerawat dan stretch mark itu apakah menggugurkan hasil dari tes kesehatan Pak? Enggak apa-apa itu. Yang paling penting itu kesehatan itu adalah tidak penyakit menular, ataupun kesehatan itu tidak menghambat ketika nanti beraktivitas ya. Jadi kalau cuma jerawat ya, kecuali jerawatnya nanti munculnya gede banget sampai keluar nanahnya ya, mungkin nggak tahu nanti. Nah, itu nanti malah mengganggu penampilan ya, itu nggak tahu. Nah, tapi kalau ya yang pasti intinya kalau cuma jerawat kecil-kecil atau bekas jerawat sih nggak apa-apa, nggak masalah, itu masih bisa aktivitas normal lah di pendidikan di PKTJ.
gitu ya Pak ya. Kalau keloid ngaruh juga nggak Pak? Ini ada yang nanya nih Pak. Keloid Kayak bekas luka yang menimbul gitu Pak. itu keloid itu bisa menimbulkan efek lagi nggak? Apa bisa itu nggak? Enggak sih, harus Setahu saya kayaknya bekas enggak aja, ya, Pak. bekas saja ya. Iya. Setahunya enggak habis itu terus mempengaruhi apa kegiatan kayak enggak. Kalau nggak salah enggak ya. Tergantung di mananya Pak, nggak mengganggu estetika kan misalnya di keloid Oh iya. Sepertinya kalau keloid ya tergantung keloid juga. Tapi kalau terkait misalkan keloidnya munculnya di mata atau muncul di hidung ini saya kurang tahu deh, sampai gede banget ini saya. Ya ini tapi mungkin selama itu tidak terlalu apa ya, terlalu mengganggu aktivitas, poinnya di situ aja, nggak mau mengganggu aktivitas selama pendidikan. Saya pikir nggak ada masalah. Kalau sekedar kelewat-kelewat di badan, di tangan atau di lengan atau di kaki yang bekas yang masih bisa aktivitas, saya pikir nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Itu Pak. Oke, mungkin untuk ada yang nanya nih Pak, untuk tinggi badan bagi laki-laki dan perempuan itu berapa? Tinggi badan? Iya. Tinggi badan kalau yang laki-laki minimal 165, kalau yang perempuan 160. perempuan 155, laki-laki 160. Oh ini, oh ya ini informasi dari update ini. Ternyata yang tinggi badannya adalah kalau laki-laki 160, yang perempuan 155. Oh gitu. Ya seperti itu. Selanjutnya nih Pak, untuk gigi Pak, perihal gigi. Kalau giginya nggak rapi gimana Pak? Boleh mendaftar nggak? Gigi, wah ini kalau gigi sepertinya Ya harus rapi ya Pak. harus rapi ya. Tapi saya belum pernah lihat ada taruna yang giginya ompong atau giginya nggak rapi ya. Setahu saya sih belum pernah, tapi itu nanti kayaknya akan jadi itu deh, akan jadi pertimbangan yang lain sih. Jadi pertimbangan. Tapi setahu saya memang taruna atau nggak ada yang sampai giginya nggak rata gitu, sampai kacau gitu. Yang penting nggak penampilannya sampai ganggu penampilan, kayaknya belum pernah sampai lihat kayak gitu. Apalagi yang ompong gitu, nggak pernah lihat sih. Sebenarnya itu nggak jadi persyaratan, nggak misalnya itu. Mungkin sembari menunggu pendaftaran dibuka dan informasi lebih lengkapnya turun, mungkin bagi Jakpir PKTJ bisa untuk antisipasi mungkin untuk gigi yang ada yang berlubang mungkin bisa ditambal terlebih dahulu dan dipersiapkan dengan matang sebelum nanti informasi pendaftaran resminya sudah turun. Seperti itu ya. Terus selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Bapaknya asik banget. minimal skor SKD Polbit berapa Pak? Polbit kapan Polbit nanti ya, tunggu informasi dari eselon 1-nya PKTJ. Itu Pak tadi tentang rata-rata nilai Pak untuk mendaftar itu berapa sih Pak? Untuk nilai? Iya. Persyaratan nilai mendaftar di nilai rapot ya, kalau nggak salah ya, benar yang dimaksud itu ya? Iya. Untuk nilai rapot itu rata-rata 7, terutama untuk matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu rata-ratanya di situ. Itu tuh akan mendapat itu menjadi prioritas itu. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu rata-rata 7. Itu nanti di salah satu persyaratan di administrasi itu. Oke, selanjutnya nih Pak, apakah ada pembukaan jalur prestasi? Nah, pinter nih pertanyaannya nih. Memang apa ya, jalur prestasi terus terang aja ini tahun ini baru sudah diwacanakan ini jalur prestasi. Tapi sepertinya jalur prestasi dari jalur mandiri, tapi masih belum resmi ya. Tapi kemarin memang sempat jadi pertanyaan, jalur prestasi tapi melalui jalur mandiri. Tahu ya maksud saya? Jadi kalau kalian punya prestasi tertentu, baik itu akademik atau non akademik, itu akan menjadi nilai tambah ketika nanti memasuki jalur tes mandiri. Tahun ini baru mulai diwacanakan sih, tapi saya pikir tidak semua, belum tentu
sudah langsung dimulai di tahun ini. Tapi memang sempat kemarin ada wacana. Jadi jalur prestasi lewat jalur mandiri. Kalau jalur pola pembibitan pun saya juga belum tahu. Tapi sepertinya ijazah atau sertifikat dari prestasi-prestasi yang sudah dicapai itu akan memberikan nilai tambahan, nilai plus gitu. Gitu Mbak Gina. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Untuk tes fisik itu apa aja sih Pak tahapannya? Tes fisik Samapta ya maksudnya. Samapta itu ada push up, ada pull up ya, push up, sit up, pull up, kemudian lari 12 menit, lari 12 menit ya kurang lebih sekitar 2 kilo, 1,5 kilo sampai 2 kilo 12 menit. Terus kemudian ada juga lari zigzag itu, shuttle run. Nah, shuttle run atau lari zigzag itu ada shuttle run. Itu kalian latih aja mulai dari sekarang, itu menjadi nilai tambah. Itu juga di Samapta jadi nilai yang salah satu yang diuji Samapta. Jadi lari 12 menit, pull up, sit up, sama push up itu jadi Samapta. Itu. Oke. Untuk lokasi tes di mana aja sih Pak? Sepertinya di Tegal semua ya Pak ya? Betul. Jadi kalau yang mandiri itu memang nanti akan kebanyakan untuk dilaksanakan di PKTJ Tegal itu sendiri. Walaupun nanti ada kemungkinan kita nanti melihat dulu nih, kalau yang jalur mandiri misalkan dari wilayah Jawa Timur atau wilayah Jawa Barat itu ternyata banyak pendaftarnya. Jadi kita mencoba menginisiasi mendekatkan tempat tesnya. Kita akan misalkan di Jawa Barat akan kita coba cari titik-titiknya anak-anak dari kota-kota di Jawa Barat, kita cari titiknya, ujiannya di Bandung, atau anak-anak dari wilayah Provinsi Jawa Timur kita cari titik-titiknya di katakanlah di Surabaya atau di Madiun seperti itu, atau mungkin bahkan yang di luar Jawa misalkan di daerah Sumatera Selatan kita akan coba mendekatkan misalkan di Palembang. Namun di sini kan nanti juga intinya kita ingin memudahkan lah para peserta calon taruna yang dari jalur mandiri untuk mengikuti ujian tanpa harus mengeluarkan biaya banyak ke PKTJ. Tapi ini konsep-konsep ini sedang dibahas, digodok lebih detail. Cuman saya gini aja, intinya kalau yang daftar banyak di daerah tertentu mana itu, misalkan kita akan coba upayakan untuk mendekatkan diri. Jadi istilahnya biar ya biaya tesnya itu nggak terlalu mahal juga gitu, untuk para peserta tesnya gitu kurang lebih. Oke, ini banyak yang nanya untuk pembukaan pendaftaran itu belum ada informasi resminya, tapi diperkirakan di pertengahan bulan Maret ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya untuk jalur mandiri Pak, ketika lulus nanti ketika mencari pekerjaan, apakah itu nanti akan disalurkan oleh PKTJ atau seperti apa? Untuk yang tadi sudah saya sampaikan, memang ada beberapa kita melakukan kerjasama ya dengan stakeholder di perusahaan-perusahaan. Memang nanti ada juga yang kita salurkan dalam artian dari perusahaannya itu pun akan membuka jalur lowongan khusus. Dalam artian nggak langsung disalurkan dalam arti, karena juga nanti ada tes juga dari level perusahaannya. Misalkan dari perusahaan A yang sudah bekerja sama dengan PKTJ gitu. Mereka nanti akan misalkan buka lowongan, misalkan kita tahun ini mau buka lowongan kurang lebih sekitar 20 orang. Ya sudah, itu nanti sebelum pengumumannya itu dipublish ke umum, kalau alumni dari istilahnya dari lulusan umum, yaitu nanti biasanya akan kita ada jalur khusus lah istilahnya seperti itu. Nah ini yang
nanti akan lebih dalam artian bukan disalurkan tapi lebih meminimalisir persaingan. Jadi persaingannya internal dulu aja. Jadi seperti itu. Jadi kalian nanti bersaingnya dengan sesama teman sendiri gitu. Ada syarat karena mereka juga punya syarat-syarat minimal atau mereka akan melakukan ujian lagi. Seperti itu. Oke, terus apa pertanyaan? Pak, nanti apakah akan ada chevron? Mungkin di seragam kali ya Pak? Iya, chevron. Ya chevron apa tanda pin itu kan emang setiap kali kegiatan ya ada ya, ada Kalau semacam. saya tanda Iya, pangkat. Sekarang ganti Tanda pangkat. pangkat. Sekarang gantikan tanda pangkat. Oh, yang dimaksud tanda pangkat-pangkat itu ya. Chevron ini. Iya. Oh. Sekarang udah ganti. Udah ganti. Masih ada kalau nggak salah ya. Sampai ini masih ada ya? Apa udah dihilangkan Masih ya? kok, Pak. Masih ada sih. Masih, cuman kan ganti di pundak Pak. Iya. Sebelum Masih ada, cuman dulunya emang di sini di pundak di lengan, sekarang ganti di pundak. Tapi kayaknya masih ada, masih ada sampai sekarang masih ada. Tanda-tanda kepangkatan semacam chevron atau pin-pin itu masih ada. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, untuk kuota polbit per daerah itu apakah diatur atau gimana Pak? Belum ada, kan pola pembibitan itu masih menunggu pengumuman dari pusat ya, dari BPSDM. Cuman memang nanti ya biasanya kita itu given, artinya dari pusat memerintahkan PKTJ silahkan merekrut pola pembibitan berapa orang untuk masuk di PKTJ seperti itu, dari mana itu juga jadi given, itu kita tinggal melaksanakan ujian tes seleksinya, itu semuanya perintahnya dari pusat, dari BPSDM. Oke, terus perihal kurikulum merdeka nih Pak, untuk yang SMA kurikulum merdeka, mata pelajaran pendukungnya itu harus apa aja Pak? Nah ini memang menarik, ini memang ada mulai dari tahun kemarin memang ada hal-hal tertentu ya, terutama yang kurikulum merdeka sih. Memang nanti akan ada persyaratan khusus sih untuk kurikulum merdeka. Tapi yang paling penting ini nanti kalau misalkan dari jurusan apa, ini kan karena kebetulan kalau di PKTJ sendiri kan lebih diutamakan jurusan teknik ataupun IPA ya, dari IPA. Nah ini nanti misalkan yang bersangkutan kurikulum merdeka ya, itu nanti minimal ada syarat-syarat untuk apa, mata kuliah matematika, bahasa Inggris, dan IPA kalau nggak salah itu minimal 7. Jadi nanti melihatnya dari mata pelajaran itu. Jadi kalau yang bersangkutan dilihatnya dari mata kuliah matematika, bahasa Inggris, dan IPA. IPA-nya kalau nggak salah itu nanti yang kalau misalkan yang bersangkutan dari kurikulum merdeka, karena jurusannya kan bisa jadi berbeda-beda. Dari situ kalau belajar dari pengalaman tahun yang sebelumnya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, untuk persyaratan pemberkasan apa aja Pak? Apakah perlu SKCK? Pakai SKCK enggak ya? Wah, Enggak kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada sih. Kayaknya nggak ada SKCK itu. Nggak ada persyaratan SKCK, nggak ada. Cuma Surat. hanya apa? Surat belum menikah. Iya, surat belum menikah. Terus apa? Sanggup untuk ditempatkan di manapun, terus misalnya sama ijazah atau surat tanda tamat belajar, rapor terakhir ya, itu surat keterangan masih apa maksudnya di sekolah, itu masih aktif sekolah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk seleksi bakat, kalau saya nggak ada bakat gimana Pak? Ya. Kalau nggak ada bakat ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih. Kalau nggak ada nanti malah justru nanti bakat minat kalian, wah ini kalau yang nggak punya nanti malah justru nanti akan banyak loh yang sudah muncul begitu sekolah di PKTJ, yang dulunya pemalu, nggak berani tampil, sekarang begitu udah jadi taruna atau mahasiswa di PKTJ, wes orang tuanya terkaget-kaget, wah tiba-tiba anakku bisa berani tampil nyanyi, bisa berani tampil nari, bela diri pun dikuasai itu. Terus ya banyak lah, itu malah justru nanti yang apa ya, bakat-bakat minat kalian itu malah justru nanti akan apa ya, banyak akan didorong ketika kalian bersekolah di sini. Nah kalau misalkan apakah kalau nggak punya bakat, apakah
apa pengaruhi nanti keterima apa enggak? Ya enggak mempengaruhi. Yang penting kalian lolos tes akademik, tes kesehatan, tes kesamaptaan, terus kemudian psikotes dan sebagainya, itu aja. Oke, nah itu tadi ya dia jawaban dari kalian yang juga sekalian nanya tuh tahapan tesnya ada apa aja. Sekalian tadi udah jelaskan sama Pak Agus. Selanjutnya pertanyaannya Pak, apakah harus bisa bahasa Inggris? Apakah harus bisa bahasa Inggris? Ya tadi persyaratan akademiknya tadi itu minimal 7. Apakah harus fluently? Nggak perlu juga gitu. Yang penting bisa ngomong Inggris aja gitu. Anak kecil aja bisa kok ngomong Inggris. Itu kan bisa ngomong Inggris. Kalau Tapi yang penting nggak usah itu aja. Yang penting ya nilai tadi minimal akademiknya. oke. Tim nih Pak, apakah harus berjilbab? Oh tidak. 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 Kalau harus namanya nanti pesantren keselamatan transportasi. Silakan. Kita bukan pesantren. Dong. Terus apa lagi nih? Nilai aman SKD Polbit kira-kira berapa ya Kak? Di atas 400. Di atas 400 400 sepertinya. ya? Untuk pendaftaran itu sekitar pertengahan bulan Maret nanti. Kak yang SMA boleh daftar nggak? Boleh. Umur 25 tahun apakah masih bisa daftar Pak? Maksimal 22. Maksimal 23. Maksimal 23. Kalau lulusan pertanian bisa nggak? Maksudnya SMK pertanian atau kuliah pertanian? Nggak bercocok tanam. Kalau lulus masih di bawah 23 mau daftar lagi juga bisa. Banyak kok, ada beberapa taruna yang dari pola pembibitan dia S1. SMK pertanian Pak. Oh, SMK pertanian. Nggak bisa. Nggak bisa sepertinya. Nggak ada jurusannya. Pak, kalau udah masuk apakah ada senioritas yang bermain fisik dengan alasan disiplin? Wah, itu pertanyaan bagus sekali. Jadi itu sekarang sudah dihilangkan hal-hal yang kayak gitu. Yang berbau-bau fisik, apalagi senior ke junior yang langsung bersinggungan, itu memang tidak diperbolehkan. Dan jika misalkan itu terjadi, hukumannya itu nanti sangat sanksinya itu sangat berat sekali, bisa jadi di DO atau dikeluarkan. Jadi memang interaksi langsung antara senior junior memang sangat diminimalisir. Jadi ya kita nggak bisa menghilangkan sama sekali, tapi sangat momen-momen seperti itu memang sangat minimalisir supaya tidak terjadi hal-hal yang kayak gitu. Dan misalkan terjadi itu nanti pasti hukumannya akan sangat berat. Dan itu memang salah satu upaya atau dari kami di BKTJ untuk supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Dan itu memang selalu jadi concern dari BKTJ. Banyak hal yang sudah diupayakan supaya untuk kejadian kontak fisik antara senior junior itu dihindari gitu. Oke, untuk tinggi badan putri itu minimal 155. 155. Untuk yang putra 160 cm. Lanjutnya untuk berat badan Pak, apakah berat badan ideal itu menjadi syarat kelulusan? Berat badan ideal sepertinya enggak, tapi yang penting itu tadi tuh, samapta sama kesehatannya itu tadi loh. Kalau samapta kan ada minimal lari 12 menit, minimal 1,5 apa 2 kilo itu, 12 menit 2 kilo, 2 kilometer 12 menit itu ada syarat minimalnya seperti itu. Terus ada push up berapa kali, pull up, sit up itu. Kalau ya biasanya yang badannya nggak ideal itu ya memang kadang susah untuk mencapai hal itu, tapi ya ada kemungkinan masih bisa. Kalau dia masih bisa ngikutin tahapan tes samaptanya itu pun bisa lolos, itu bisa aja.
Oke, lanjut ya Pak ya. Ini ikutnya CPNS. Kita sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan. Untuk mendaftar silakan cek di www.pktj.ac.id. Untuk informasi pendaftaran mungkin akan dibuka di sekitar pertengahan bulan Maret nanti. Di bulan Maret ini. Kalau sudah masuk PKTJ, apakah bisa masuk untuk seleksi abdi negara yang lain, Pak? Harus mundur dulu. Gak bisa, Pak. Maksudnya gimana itu? Mau Udah. abdi? Kalau udah masuk mandiri mungkin ya. Mandiri terus mau daftar lagi di Kalau ASN. kalau pola pembibitan ya nggak bisa karena kalian udah dikontrak Kecuali di mandiri. Kementerian Perhubungan. Kasih hadiah gimana? Nah, kemudian kalau yang mandiri, bebas misalkan tiba-tiba ada lowongan di Kementerian Kelautan atau mungkin di Kementerian infrastruktur atau mungkin di kementerian-kementerian lain yang mungkin membutuhkan atau masuk ke TNI Polri pun juga bisa. Masuk ke TNI Polri pun ada pembukaan lowongan TNI Polri jalur perwira atau jalur itu juga bisa dimungkinkan. Oke, selanjutnya bekas luka nggak apa-apa sih Dan untuk 16 menit. tes kesehatan. Terus kayak mulai tesnya belum ya, kita buka pendaftaran dulu nanti sekitar pertengahan bulan ini sambil menunggu informasi resminya. Polbit sama Mandiri duluan mana Pak pendaftarannya yang dibuka? Kalau di PKTJ ini nanti kita duluan mandiri ya. Nah, ditunggu aja sebentar lagi mandiri ada pembukaan. Kemungkinan nanti gelombang 1 akan banyak kejutan-kejutan. Istilahnya banyak fasilitas-fasilitas kalau kalian mau daftar di gelombang 1. Jadi pastikan dulu kursinya untuk bersekolah di PKTJ dengan daftar di gelombang 1. Ya nggak apa-apa juga nanti misalkan sambil jalan mau daftar masih tertarik untuk yang pola pembibitan, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nanti masih bisa paralel atau gantian ini karena mungkin gelombang 1 ini tesnya mungkin lebih duluan ya yang mandirinya. Jadi nanti syukur-syukur udah keterima di mandiri, wah ini udah tenang dulu nih, udah punya kursi dulu di PKTJ ini, nanti Polbit. Kalaupun masih keterima Polbit ya nggak apa-apa, nanti di switch aja di Polbitnya PKTJ, silahkan aja, nggak apa-apa. Oke Pak, mungkin tadi banyak yang baru join nih Pak, banyak yang tanya tahapan tesnya apa aja sih Pak, mungkin bisa diulang lagi Pak. Lah. Banyak yang baru join lagi soalnya Pak. Aduh ya, tahapan tesnya tadi itu kalau yang Polbit itu kan diawali dari pendaftaran, kemudian ada tes administrasi ya, nanti yang setelah itu lolos tes administrasi nanti akan ada tes CAT ya, yang untuk yang Polbit ya di BKN. Setelah itu lulus nanti akan ada tes psikotes, ada juga tes wawancara, kemudian lanjut tes kesehatan, ada tes kesamaptaan itu. Kemudian kalau yang mandiri ya hampir sama, tapi bedanya kalau mandiri istilahnya TPA, tes potensi akademik. Kemudian lanjut psikotes juga ada tes samapta, kesehatan, wawancara dan sebagainya. Itu tahapan-tahapan tesnya seperti itu. Gitu ya? Oke, Pak? Iya Pak, oke. Prospek kerja lagi nih Pak, ada yang nanya lagi nih Pak. Ya kalau proses kerjanya ya tadi, kalau yang Polbit otomatis jadi pegawai negeri, tapi ya resikonya siap ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia Raya. Ya, tapi kalau mandiri ya memang sekolahnya berbayar, biaya akademik, biaya pendidikannya berbayar, tapi untuk misalkan mau lulus kalian bisa memilih tempat di mana kalian bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, atau mungkin ada pembukaan TNI Polri atau PNS yang lainnya pun juga bisa di situ. Oke, selanjutnya untuk SKD tahun kemarin yang terendah berapa? Kita nggak tahu ya Pak ya.
Nggak Kalau tahu. SKD tahun kemarin tenda berapa ya Mbak? Minimal pokoknya 400 ya kalau nggak salah Kalau bisa paling bawah lolos. 400, Aman sih, kalau aman nih minimal kalian. Jangan tanya yang terendah tertinggi. Aman kalau yang aman lah kalian latihan untuk dapatkan latihan 400. Kalau latihan 2 kali 400 terus ya aman lah insya Allah nanti di tes CAT PKN-nya. Yang penting sering berlatih ya. Kalau non polbid apakah ada subsidi pemerintah? Non profit apakah ada subsidi? Sebenarnya kalau kita bilang mandiri apakah ada subsidi pemerintah? Kalau saya bilang itu sebenarnya ada. Ada, karena gimana pun sekolah di pemerintahan ini hampir semua fasilitas-fasilitasnya, sarana prasarananya ini Udah itu 15 menit adalah lewat. ini dibiayai oleh pemerintah. Sebenarnya Sekian dulu ya, kalian guys. yang pala mandiri itu hanya membayar biaya pendidikannya aja, biaya pendidikannya sama biaya hidup sama biaya apa? Yaitu biaya hidup, makan, asrama, laundry dan sebagainya dan biaya pendidikannya itu aja. Tapi kalian di situ ada beberapa sarana prasarana yang lab, terutama lab ya, laboratorium, workshop dan sebagainya. Ini nih ya, dulunya awalnya ini dibiayai oleh pemerintah hampir bahkan sampai sekarang pun kita masih untuk updating laboratorium, updating peralatan-peralatan yang canggih dan modern itu kami dari karena ini di bawah Kementerian Perhubungan kami selalu mengusulkan supaya anak-anak ini taruna ilmunya tetap selalu update, peralatan workshop dan labnya itu pun pasti selalu update juga dan notabene di situ pun dibiayai oleh pemerintah gitu loh, dibayar oleh pemerintah oleh negara ya otomatis itu bisa dibilang itu subsidinya kalian yaitu di situ dengan alat-alatnya itu alat-alatnya yang baru karena kalau mau kita hitung juga wah biayanya pasti banyak karena itu alat-alatnya mahal-mahal semua sampai miliaran gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, Mandiri PKTJ ada 2 gelombang. Apa kita udah confirm Pak akan ada 2 gelombang untuk yang Mandiri? Belum dipastikan tapi yang pasti persiapkan dulu di gelombang 1 ini kalau ada kalian memang ingin gabung di PKTJ bilang PKTJ udah apa istilahnya gelombang 1 ya silahkan kasih kesempatan aja lah nanti gelombang 2 kemungkinan juga akan ada cuman nanti masih nunggu siapa tahu nanti tiba-tiba kuotanya itu juga udah terpenuhi nah, kan otomatis nggak perlu dibuka gelombang karena rata-rata kuotanya itu tiap tahunnya Polbid dan Mandiri sekitar 240 nggak banyak sih kuotanya jadi makanya kalian kalau memang ingin sekolah di PKTJ silahkan langsung aja daftar itu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Apakah masih ada jalur reguler Pak? Sudah nggak ada, reguler sudah nggak ada. Sudah ada. Jadi pilihannya sementara ini baru Mandiri sama pola pembibitan. Reguler sudah nggak ada. Belum sementara ini belum ada. Oke, itu dia informasi dari kita pada hari ini. Jadi buat Jakpir PKTJ yang masih penasaran, jangan lupa untuk selalu pantau sosial media kita dan jangan lupa share informasi ini ke teman-teman yang mau mendaftar di PKTJ. Terima kasih. Ya, jangan lupa like, view, subscribe, komen di medsos PKTJ ya. Terima kasih sudah Ubur-ubur ikan lele, ayo gabung PKTJ le. Terima kasih. kasih mau lanjut lagi. Enggak. Udah? Tutupnya mana, Mak? Akhiri. Ini kan. Mau dan oke. Lah, Marsman lagi. Tank lagi kah? Kita main tank lagi sih. Musuh memilih pahlawan. Tenggelik Deinsa, libang. Dengan Nana. Sore lip. Sambil nunggu buka puasa. Thank you Embun.